Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya, Kapten Bujas. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih situs online ataupun misalkan perkuliahan yang ada di Tapsel ya, misalkan di Tapanuli Selatan ini ya. Tapi teman-teman, saya nih ada satu kampus nih, bisa kita lihat situsnya ya melalui Google, bisa melalui pencarian internet ya teman-teman, bisa melalui HP ataupun laptop. Jadi teman-teman dapat melihat, dan saya akan kasih tahu bagaimana sih caranya kita melihat salah satu kampus yang ada di wilayah Padang Sidimpuan ini ya, khususnya di Sumatera Utara, seperti PTS ataupun UGM dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melihat salah satu kampus yang ada di PTS ya. Mari teman-teman ikuti langkah-langkah seperti berikut ini, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa Anda lihat seperti apa sih kampus PTS tersebut. Salam dari kami. Oke, sekarang kita buka Google ya. Setelah di laptop ataupun di handphone Anda, handphone teman-temanku semua, bagaimana kita mencari yang namanya kampus IPTS ya. Kita mencari kampus IPTS. Nah, sekarang tinggal klik aja PTS dan enter. Nah, di sini kita sudah dapat melihat apa saja sih yang terdapat di IPTS atau Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ya. Namun kita lihat dulu di dalamnya apa aja sih secara online-nya, apakah IPTS sudah membuka pendaftaran atau gimana kan gitu. Jadi teman-temanku semua, untuk mendaftarkan mahasiswa baru terdapat dua bagian ya. Dapat dua bagian dia. Yang pertama tadi itu mendaftar. Di mendaftar ini jadi ada hal-hal yang harus diisi ya. Seperti di sini ada NISN atau PIN kode akses. Ketika teman-teman sudah mendaftarkan yang gitu. Kemudian di tampilan awal untuk situs IPTS ya, kita dapat melihat dan bisa melihat apa saja sih yang terdapat di situs ini. Contohnya kita buka di folder di bagian profil ya, kita lihat dulu bagaimana sih struktur organisasi misalkan di kampus IPTS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bagaimana sih struktur organisasi yang ada di kampus IPTS ya. Di sini jelas kampus menyediakan ataupun melampirkan bagian-bagian apa aja sih yang termasuk di dalam organisasi kampus. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat sejarah ya. Teman-teman dapat melihat sejarah bagaimana sih sejarah pertama kali Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Jadi sebenarnya Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ini adalah transformasi dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan atau yang dulu dikatakan sebagai STKIP ya, dari Yayasan Al-Iman yang berdiri dari tanggal 27 Juli 1982. Jadi teman-teman, di sini terdapat dua fakultas ya. Di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ini terdapat dua fakultas. Yang pertama itu Fakultas MIPA, yaitu Fakultas MIPA ini memiliki bagian pertama Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, yang kedua itu Pendidikan Matematika, ketiga Pendidikan Fisika, keempat Pendidikan Kimia, kelima Pendidikan Biologi. Jadi teman-teman, di fakultas selanjutnya atau di Fakultas IPS ya, teman-teman bisa melihat pendidikannya, pendidikan PKN, pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan satu lagi adalah pendidikan bahasa atau pendidikan PGSD ya, atau perguruan guru sekolah dasar. Jadi teman-teman dapat melihat di sini di dalam dua fakultas ini ada beberapa bagian dia yang bisa teman-teman lihat dari jurusannya. Kemudian kita masuk ke lembaga. Jadi lembaga kampus IPTS menyediakan lembaga BPM, lembaga LPPM, lembaga BAUK, Pusdakom, Humas, Perpustakaan, dan BAK. Kemudian di situs ini kampus menyediakan akses ya, beberapa akses. Teman-teman bisa melihat ya dari HP ataupun laptop, dari share atau mencari dari Google ya. Kemudian di bagian di sini sudah tertera bagaimana teman-teman melihat bagaimana sih
sertifikat kampus ya, misalkan sertifikat akreditasi kampus. Kita lihat dulu ya, teman-teman dapat melihat. Nah, di sini di download ya, teman-teman bisa mendownload sertifikat apa sih yang ingin teman-teman lihat. Misalkan di sertifikat akreditasi kampus pun boleh, di sertifikat aktivitas misalkan pendidikan ataupun prodinya pun boleh. Jadi teman-teman bisa memilih di sini. Kemudian di bagian pengumuman, teman-teman yang ingin melamar pekerjaan, mungkin kampus ini menyediakan atau mungkin nanti pihak kampus menyediakan kalau misalkan ada kebutuhan untuk dosen atau misalkan tenaga kerja di PTS. Jadi teman-teman di tampilan awal ini teman-teman dapat melihat bagaimana sih situs pertama Institut Pendidikan Tabang Selatan ini. Jadi teman-teman dapat melaporkan ataupun dapat meminta info selanjutnya melalui ada nih nomor telepon disediakan di situs ya, ataupun email yang bisa teman-teman kirimkan ataupun teman-teman tanya ya melalui boleh. Dan kami pun bisa ya membantu teman-teman misalkan ada yang ingin bertanya tentang IPTS, dan kami akan jelaskan beberapa juga tentang IPTS. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih IPTS sebenarnya, apa aja sih yang ada di IPTS gitu. Jadi teman-teman bisa melihat di berita bahwa IPTS itu sekarang seperti apa dan apa aja sih aktivitas dari IPTS kan gitu. Di sini sebenarnya kampus ini juga sudah mengikuti vaksin dan juga para dosen juga ikut divaksin ya. Jadi secara pemerintahan juga sudah mengikuti teman-teman. Teman-teman juga dapat melihat bagaimana sih di situs ataupun di Google atau di pencarian lokasi ataupun tempat kampus ya. Teman-teman dapat melihat seperti apa sih gambar, ataupun misalkan teman-teman penasaran seperti apa sih gedung yang sekarang disebut di IPTS ya, misalkan kampus biru ya. Nah, teman-teman dapat melihat di sini seperti apa sih gambarnya, seperti apa sih gedungnya, seperti apa sih tempat dan lokasinya, seperti apa sih nyamannya kan gitu. Teman-teman sudah dapat melihat di sini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ataupun teman-teman masih ragu mau kuliah di mana, silahkan teman-teman lihat-lihat dulu. Silahkan teman-teman dulu masuk ke wilayah IPTS ataupun Institut Pendidikan Tabang Selatan ini, mana tahu teman-teman suka dan teman-teman bisa ikut mencari ilmu pengetahuan bersama kampus IPTS. Jadi buat teman-teman bisa ya teman-teman lihat di Google ataupun melalui handphone ataupun laptop ataupun alat jenis pencarian di era digital ya. Di digital ini teman-teman sudah dapat melihat bagaimana sih suatu kampus itu berkembang atau tidaknya kan gitu teman-teman. Jadi teman-teman cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memilih kampus yang terbaik buat teman-teman sekalian, dekat terakreditasi B gitu kan. Teman-teman itu tidak perlu khawatir. Mudah-mudahan teman-teman bisa memilih ya kampus yang mana yang teman-teman inginkan dan cocok untuk teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di kampus IPTS.